Corona melesat saat PSBB ketat, pemirsa, kami sudah berada di segmen terakhir bersama Pak Sony dan juga Pak Diki. Pak Sony, kita tahu kan bahwa ketika masyarakat memutuskan untuk keluar rumah, ini berarti mungkin karena mereka harus memenuhi kebutuhannya, begitu. Walaupun stimulus sudah digelontorkan, tapi karena kebutuhan pekerjaan dan untuk mencari uang, ini yang menjadi satu benturan khusus begitu ketika orang-orang keluar rumah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar penyuluhan terus dilakukan untuk merubah pola perilaku dan solusi dari pemerintah untuk ini? Ya, betul Mbak Popi. Semakin lama ke sini, orang juga tabungannya habis ya, tentu harus mencari pendapatan, bekerja, dan seterusnya. Sehingga mobilitas memang naik, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Tetapi kita selalu mengingatkan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan. Jadi gini, yang pertama kita mendorong ketangguhan keluarga. Karena keluarga itu menjadi kunci ya untuk bagaimana melakukan pencegahan sedini mungkin dan saling mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua di institusi tempat bekerjanya. Jadi kami selalu minta bantuan agar ada satgas ya di masing-masing institusi, dan satgas tadi untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja atau terlibat aktivitas di institusi tersebut harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak boleh bosan ya. Lalu kemudian juga yang berikutnya, kita mendorong untuk bagaimana membangun posko komunitas, Mbak. Jadi posko berbasis komunitas ini intinya di komunitasnya dia, di lingkup RT, ya, di lingkup RW, kelurahan atau desa, sehingga terjadi pengawasan bersama, saling mengingatkan. Itu yang akan kita dorong ke depan. Jadi berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan berbasis institusi. Lalu kemudian melalui berbagai sarana media kami akan sampaikan pesan ini secara berulang-ulang. Terima kasih juga Berita Satu kan karena terus mengangkat ini sehingga masyarakat teredukasi. Ya, bahkan kami melalui 64.000 duta perubahan perilaku yang ada di lapangan sekarang, kami bergerak dan fokus juga pada kelompok menengah ke bawah. Beberapa dokter menyampaikan ke saya bahwa sekarang mulai banyak pasien penderita COVID-19 berasal dari kelompok pendapatan menengah ke bawah. Sehingga kita mencoba mendorong peningkatan pengetahuan ini sebaik-baiknya. Dan mereka tahu bukan hanya 3M ya, mereka tahu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan. Tapi yang juga penting adalah kualitas dari pelaksanaan 3M itu yang kami sekarang fokus. Baik, terakhir mungkin saya ingin closing statement dari Dr. Diki. Silakan dokter, bagaimana caranya untuk menekan positivity rate di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mbak Pop. Saya mendukung konsep keluarga komunitas itu. Jadi kalau ini bisa disandingkan dengan klinik demam ya di puskesmas, rumah sakit, karena kita nggak bisa juga mengandalkan testing yang terbatas, mungkin mahal untuk beberapa daerah. Nah, klinik demam ini sangat relatif sederhana ya di tingkat puskesmas, dan nanti akan bisa mendeteksi secara cepat dugaan atau suspek kasus. Yang kalau itu misalnya di daerah, apalagi daerah terpencil, ada dukungan, misalnya kalau di TB itu ada pengawas minum obat. Nah, di sini ada pengawas untuk karantina yang berasal dari komunitas itu. Sehingga bisa saja komunitas itu membantu satu keluarga yang memang ternyata terduga ya karena nggak dites nih. Tapi nggak apa-apa nggak dites, yang penting karantina aja. Ya. 10-14 hari ya, kalau bisa 14 hari, dan itu disupport oleh komunitas di situ. Itu yang akan memutus transmisi pola eksponensial dari COVID ini, yang bisa dimulai dari level bawah dan tidak memerlukan teknologi yang luar biasa atau jelimet. Dan itu hanya dugaan, semua kasus demam datang ke klinik demam itu, kalau curiga dan anamnesa dari sama dokternya di tingkat puskesmas, wah ini kayaknya ada ke arah situ, ya sudah putuskan seperti itu. Itu akan sangat membantu. Tidak ada lagi jeda waktu untuk melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Kecuali apalagi termasuk pada orang-orang yang lansia, yang misalnya berisiko tinggi karena punya komorbid, bisa cepat diketahui dan dilakukan pengendalian terhadap penyakit yang mendasarinya. Nah,
kesadaran ini yang harus memang setuju saya kalau dibangun dari keluarga ya, sehingga akhirnya terbangun ketahanan di level yang sangat bawah. Kita tidak akan kuat negara ini dan tidak akan berhasil negara ini mengendalikan pandemi kalau di level pada paling intinya kesadaran untuk berperan itu tidak terbangun. Nah ini yang saya kira setuju harus mulai kita bangun, dan tentu ini PR besarnya di kabupaten kota. Baik, oke. Karena mereka yang punya masyarakat. Baik, semoga ini didengar oleh Pemda juga dan bagaimana akhirnya nanti bisa berkolaborasi juga dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk sama-sama kita menekan angka kasus COVID di tanah air.